Dua cara deteksi dini gagal ginjal dari air kencing. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting agar konsultasi dulu supaya tepat penanganan dan solusinya. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silahkan bisa pencet tombol plus yang ada di sini supaya saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu dan komunikasi kita tidak dibatasi. Komen juga mau konsultasi kalau Bapak Ibu mau saya beri akses untuk program pendampingan ginjal, dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Bapak Ibu, jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa khawatir apakah sudah mengarah ke ginjal ataupun bukan, bisa lihat dari beberapa tanda-tanda. Yang pertama, dari air kencing itu bisa Bapak Ibu lihat. Memang sebagian besar orang mengira atau Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan kabar kalau kencing berbusa itu gejala ginjal. Tapi Bapak Ibu saya katakan itu belum tentu, karena orang sehat pun kencingnya berbusa. Nah, yang pertama, ciri-cirinya kalau misalkan Bapak Ibu mau membuktikan kencing berbusa itu apakah mengarah ke ginjal atau bukan, yang pertama pastinya harus ada penyakit risikonya, karena penyakit risiko dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat itulah penyebab yang menjadi kerusakan pada ginjal. Nah, ketika sudah terjadi kerusakan pada ginjal, barulah itu menyebabkan kencing berbusa. Tapi kencing berbusa seperti apa yang mengarah ke ginjal? Bapak Ibu bisa buktikan pipisnya di lantai. Kalau misalkan pipis di lantai Bapak Ibu masih berbusa, boleh curiga ke ginjal. Lalu, cara kedua untuk deteksi dini ginjal dari air kencing, ketika Bapak Ibu bangun pagi atau bangun tidur di pagi hari, ya pastikan sekali belum makan dan belum minum. Ketika mau buang air kecil yang pertama kali, silakan dilihat air kencingnya, apakah berbusa atau tidak. Kalau misalkan berbusa, lalu busanya cepat hilang, itu normal, nggak jadi masalah. Artinya kondisi ginjal Bapak Ibu ini masih bagus. Nah, lalu kalau misalkan berbusa itu juga nggak perlu panik. Dilihat apakah busanya ini lama hilang ataupun tidak. Kalau misalkan lama hilangnya, oke, boleh curiga, tapi nggak perlu panik juga Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan, Pak, kencing saya berbusa, apakah saya ke ginjal? Belum tentu Bapak Ibu. Kembali lagi saya jelaskan, orang normal pun kencingnya berbusa kalau Bapak Ibu pipisnya di toilet. Perbedaan suhu air di toilet itu sekitar 20 derajat. Nah, ketika manusia pipis, manusia sehat, ya saya, Bapak Ibu yang kondisi sekarang masih sehat, tidak demam, itu kan suhu tubuhnya 36 derajat. Nah, perbedaan suhu itulah yang membuat akhirnya dia berbusa. Ditambah juga ada hewan mikroskopis di toilet, seperti itu. Maka dari itu nggak perlu panik Bapak Ibu. Yang paling pasti adalah untuk mencegah gagal ginjal dan mencegah cuci darah, Bapak Ibu perlu kontrol gula darahnya, tensi darah, kolesterol, dan asam urat. Bagaimana cara menekan faktor risiko ini supaya tidak semakin tinggi dan tidak melonjak tajam? Perlu kontrol pola makannya, dan pastinya pun perlu nutrisi tambahan untuk melengkapi. Karena ketika sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, harus membatasi pola makan. Silahkan konsultasikan kembali, saya memang meresepi 2-3 nutrisi untuk program pendampingan ginjal. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silahkan cek di profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.